bagaimana ibadahnya, bagaimana istiqomahnya, bagaimana bahkan saya pribadi selaku putra mantu beliau, saya belajar dari Al-Habib Mustafa selama 22 tahun menjadi menantunya. Yang tidak bisa saya ambil, jarang bisa ambil dari orang lain. Pertama, al-adab. Bagaimana adab dan akhlaknya, bagaimana menghargai tamunya, bagaimana menghargai anak yang kecil bahkan yang datang kepadanya, bagaimana dia mementingkan kepentingannya orang, bagaimana dia bahkan berkhidmah kepada santrinya. Ini yang jarang dilakukan oleh siapapun. Berkhidmah kepada santrinya. Pernah dalam keadaan sakit beberapa belas tahun yang lalu, saya sampai tegur istri saya, mengatakan tidak usah, saya yang akan antarkan. Mungkin beliau sudah lupa karena itu bukan suatu hal yang besar buat beliau. Tapi saya sampai sekarang ingat, dalam keadaan beliau menggigil demam, harus mengantarkan satu santri ke Wonogiri di tengah malam karena orang tuanya meninggal. Bisa saja disuruh siapa, fulan-fulan. Bahkan sampai beliau mengatakan kepada kami, ya Quraisy, ketahuilah berkah bisa enak, bisa mendapatkan kenyamanan sebagai keluarga karena berkat siapa? Saya mengatakan berkat Nabi. Itu sudah pasti katanya. Berkat siapa lagi? Saya bingung berkat siapa? Apa kata beliau? Barokahnya santri. Bagaimana beliau melihat setiap kebaikan ada pada diri umat Nabi Muhammad dan beliau mencari keberkahan dalam kebaikan itu sendiri. Adabnya luar biasa sampai Al-Habib Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib Solo. Beliau mengatakan di depan orang-orang banyak, kalau kamu mau belajar ilmu silahkan kemana saja. Tapi kalau kalian mau belajar adab dan akhlak, belajarlah kepada Al-Habib Mustafa. Akhlak biasanya terkait dengan tawadhu. Akhlak akan selalu beriringan dengan tawadhu. Terus terang saudara saya diselamanin mantu saya tadi, saya kasihkan tangan saya karena saya pikir saya adalah orang tuanya. Tetapi Anda tahu bagaimana tawadhunya Al-Habib Mustafa? Ketika saya tadi masuk ke majlis dan selaman, beliau tetap memegang dan menarik untuk mencium tangan saya. Saya cium 3 kali dan saya tidak pernah kasihkan tangan saya untuk dicium beliau karena beliau adalah ayah saya. Tetapi mahallus syahid, bagaimana orang yang sudah sepuh, orang yang saleh, orang yang pernah ketemu dengan banyak aulia, melihat anaknya dan mantunya yang bukan siapa-siapa, dan dia tidak akan pernah dipersalahkan oleh siapapun untuk memberikan tangannya dicium oleh anak-anaknya. Akan tetapi Al-Habib Mustafa, adab dan akhlaknya, tawadhu'nya, tidak mengizinkan itu untuk dilakukan, walaupun saya punya hak dan beliau juga punya hak untuk memberikan tangannya. Ini adalah bagian-bagian kecil dari keseharian yang sering kami temui daripada adabnya dan tawadhu'nya Al-Habib Mustafa. Yang ketiga yang saya belajar dari beliau adalah tawakul. Ini zaman sekarang orang sudah banyak melupakan hal ini. Tawakal, rasa berpasrah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita harus menyimpan, kadang-kadang 10 tahun sudah dipersiapkan. Kadang-kadang kita tidak percaya, lebih percaya kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih tenang dengan bank dibanding dengan Rabbul Alamin. Lebih tenang dengan dagang, dengan simpanan dagang daripada kepada wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kami di sini di rumah ini dididik oleh beliau untuk jangan merisaukan apa yang akan terjadi besok. Kamu risau tidak risau, kata beliau, pasti akan segitu yang akan datang. Karena sebelum kamu lahir sudah dicatat oleh Allah hari ini berapa rupiah yang akan kamu miliki, berapa suap yang akan masuk ke perutmu, berapa teguk yang akan masuk ke tenggorokanmu. Itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kamu dilahirkan. Dan rufiatil aklam wa jaffatis suhuf. Di dalam hadis sahih dikatakan demikian, penanya oleh malaikat sudah diangkat, tintanya sudah kering. Jadi untuk apa lagi kamu risau? Untuk apa lagi kamu takut? Untuk apa lagi kamu takut tidak makan, takut tidak dapat rezeki, takut anakmu nanti bagaimana? Tidak perlu. Justru orang yang memiliki hal seperti itu, kata beliau, adalah orang yang dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala.